Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang memampukan setiap kita umat-umat Tuhan menghadapi hari-hari ke depan. Dan di pagi hari kita percaya bahwa rahmat Tuhan, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan kita, yaitu Jangan Tawar Hati. Kita lihat bersama-sama dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemirsa yang melihat dengan jelas pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang ada, bahwa ada satu kisah di mana ada keadaan, ada sikon, ada situasi yang membuat orang Israel dan Saul sebagai seorang pemimpin, sebagai raja, di mana di belakangnya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mengikuti dia. Sementara apa yang diperhadapkan dengan mereka saat itu adalah keadaan yang tidak mengenakan. Sebagai manusia, kita merindukan supaya kita punya rasa aman, kita merasa dilindungi, kita punya kebahagiaan, kita punya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi tanpa bisa kita tolak, ada saatnya kita dibawa dalam satu medan yang benar-benar membuat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan kita lihat di sini dalam ayat ini dikatakan bahwa situasi yang ada, imbasnya adalah bahwa mereka mempunyai hati yang cemas. Hati yang cemas sama saja dengan hati yang tawar, hati yang kecut, hati yang putus asa dengan keadaan yang terjadi. Kita akan melihat keadaan yang terjadi pada saat itu apa, saudara. Kita mundur dalam ayat-ayat yang sebelumnya, dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara perhatikan bahwa yang membuat umat Tuhan pada saat itu, bahkan seorang raja yang bernama Saul, di mana dia tahu bahwa ada satu beban yang sangat besar untuk dia membawa para pengikutnya di tengah keadaan yang sulit. Mereka melihat bahwa orang Filistin punya raksasa, orang Filistin punya pahlawan yang luar biasa. Saudara, satu hal yang pertama kita bisa pelajari di dalam hidup ini sebagai manusia yang membuat saya dan saudara gampang tawar hati, gampang cemas adalah ketika apa yang kita lihat di hadapan kita. Kita punya indera penglihatan, ya. Dikatakan bahwa Saul dan orang Israel melihat ada Goliat yang besar. Dia seperti seorang raksasa, dia tinggi, punya kekuatan yang lebih. Kemudian hal yang kedua yang pada saat itu membuat Saul dan orang Israel cemas, tawar hati dan sangat ketakutan, dikatakan dalam ayatnya yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapat aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Hal yang kedua ternyata, saudara, yang membuat seseorang, Saul, bahkan umat Israel pada saat itu menjadi cemas, menjadi tawar hati, menjadi takut karena ada perkataan. Pertama, mereka takut, tawar hati karena mereka melihat keadaan yang di depan yang mereka hadapi adalah Goliat yang besar, punya kekuatan yang lebih. Yang kedua, yang membuat mereka menjadi tawar hati saat itu ada perkataan. Ada berita. Dua hal ini yang seringkali dan hari-hari ini sebagai manusia yang kita hidup dalam realita yang sama, menginjak bumi yang sama, di bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada berbagai macam perkara, bahkan salah satunya adalah wabah yang sedang terjadi saat ini. COVID-19 membuat orang takut,
membuat orang tawar hati, membuat orang cemas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Tetapi saudara, firman Tuhan mengajak kita memiliki satu respon seperti yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, sejak dia dari mudanya telah menjadi prajurit. Saudara perhatikan, ketika dua hal ini datang dalam hidup kita, apa yang kita lihat membuat kita tawar hati? Berita yang kita dengar, perkataan yang seringkali muncul datang dalam hidup kita, banyak kali membuat kita tawar hati. Tetapi kita belajar dari Daud, dia berkata, janganlah menjadi tawar hati. Berarti kita harus memiliki satu perkataan iman. Ya, iman yang berkemenangan adalah ketika kita punya kata-kata yang positif di dalam hidup ini daripada kita memperkatakan apa yang terjadi hari-hari ini. Bukan kita mengingkari apa yang terjadi secara tubuh jasmani kita kadang capek, kita kadang lelah. Tetapi seperti Daud katakan, janganlah engkau menjadi tawar hati. Ada perkataan iman. Kemudian yang kedua yang Daud lakukan adalah, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Berarti apa saudara? Ada tindakan untuk menghadapi segala sesuatu. Bukan tindakan sembrono, tetapi tindakan iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dua hal yang kita boleh dapat. Kenapa kita jangan tawar hati? Karena kita punya perkataan iman. Kenapa kita jangan tawar hati? Karena kita dapat bertindak menghadapi semuanya dengan iman. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Kesesakan, ketakutan boleh datang dalam hidup kita karena kita adalah manusia. Tetapi ketika iman kita teruji, ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Yosua ketika dia mau memimpin umat-umat Israel, setelah pemimpin daripada Musa berkata, janganlah takut, janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan yang menyertaimu melebihi di atas segala-galanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang menolong umat Israel pada waktu itu. Tuhan yang sama juga akan menolong saya dan saudara untuk tetap punya hati yang teguh. Jangan tawar hati, karena ketika kita tawar hati maka kecillah kekuatan kita. Tetapi ketika kita punya iman yang berkemenangan, perkataan iman, tindakan iman di dalam Tuhan, maka kekuatan yang lebih Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik, karena Tuhan itu adalah pembela bagi saya dan saudara. Tetap kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah gunung batu yang kuat. Kami sebagai umat-umat kepunyaan-Mu, ampuni kami Tuhan ketika ada masalah kesesakan dalam hidup kami. Kami mulai tawar hati, kami mulai bimbang, kami mulai tidak mengembangkan iman yang ada dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang besar, bahwa mujizat Allah terjadi dalam hidup kami, bahwa kuasa pemulihan-Mu ada di dalam hidup kami. Ketika kami punya perkataan iman, ketika kami punya tindakan iman dalam segala sikon yang ada Tuhan, sebagaimana Engkau menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat, untuk berkata-kata ketika ada tulang-tulang yang sudah mati, tetapi kita ada perkataan iman, ada tindakan iman berdasarkan kasih karunia yang daripada Engkau, maka tulang-tulang yang mati itu boleh hidup. Terima kasih Bapa di surga, lewat firman-Mu kami diingatkan, kami jangan tawar hati, sebab Allah yang berperang ganti kami, sebab Allah yang melindungi kami dari segala sesuatu. Lindungi juga para pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan Jokowi Tuhan, dan semua yang terlibat dalam jajaran pemerintahan yang ada. Beri mereka kekuatan, beri mereka keputusan dan kebijaksanaan Tuhan yang tepat dalam hikmat-Mu Bapa. Bahkan Bapa di surga, kami berdoa juga bagi para tim kesehatan yang ada dalam menghadapi situasi ini Tuhan. Beri mereka perlindungan, berikan mereka imunitas tubuh yang kuat yang berasal daripada Engkau. Engkau memberkati mereka. Bangsa dan negara kami ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dengan kasih kemurahan yang daripada Engkau.
Kami yakin kami dapat melewati semua ini. Musim yang ada, Tuhan selalu ada beserta kami. Bahkan setiap jemaat-Mu, umat-umat Tuhan yang ada di masa-masa kesesakan, Engkau yang mengerti mereka, Engkau yang mengenal kehidupan mereka, Engkau tahu apa yang membuat mereka tawar hati hari-hari ini. Tetapi buat mereka tahu Tuhan bahwa perkataan iman sangat besar, kuasanya dahsyat di dalam hidup. Memperkatakan kebesaran Tuhan yang sanggup menjaga dan memelihara perekonomian umat-umat-Mu Tuhan. Engkau tolong, Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Jauh melebihi apa yang dari kami pikirkan, apa yang kami doakan, itu yang Engkau siapkan bagi setiap kami yang percaya, yang meresponi Tuhan lebih dari segala situasi yang ada. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur buat sukacita yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.